Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-51 Az-Zariyat ayat 22, yang dimana Allah menjanjikan bahwa setiap makhluk akan Allah tetapkan rizkinya di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dan layaknya kita bersedih, apalagi ketika sesuatu yang kita punya Allah angkat, Allah ambil. Ini merupakan bukan bentuk sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman tidak sedih hartanya hilang. Orang yang beriman tidak sedih hartanya hilang. Orang yang beriman tidak sedih sesuatu hilang dalam hidupnya. Namun orang yang beriman akan sedih, akan merasa amat sangat sedih ketika imannya hilang. Kalau hari ini ada di antara kita belum Allah berikan rizki kepada kita, maka itu petanda Allah yang mengatur dan yang memberi rizki kepada kita. Sifat Allah itu tidak mengurangi takaran rizki kepada makhluknya. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan terus menambah kepada hambanya yang terus bersyukur kepadanya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain pun juga Allah mengatakan bahwa Allah tidaklah menjadikan seseorang miskin, melainkan Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Allah akan cukupkan rizki hambanya. Dan tidak ada perkataan atau kalimat yang Allah katakan seseorang itu akan miskin. Yang membuat miskin itu, saudara dimuliakan Allah, adalah tidak bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita merasa tidak tenang, merasa tidak tentram, karena mungkin banyak maksiat kita lakukan kepada Allah, terlalu mengejar-ngejar dunia, sehingga kehidupan kita merasa tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Di antara fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan adalah menjadikan pribadi seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ke-14 ayat ke-7 Ibrahim yang tadi saya sudah bacakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika seseorang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka yakin dan percayalah Allah akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, saudaraku, ketika seseorang itu kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka ingatlah, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mari sama-sama kita jadikan momentum untuk terus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau dulu kita tidak sempat bersedekah, maka Ramadan ini kita jadikan momentum untuk bisa bersedekah. Kalau Ramadan dulu kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka momentum Ramadan ini hendaklah minimal tersentuh hati kita untuk sekedar membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Iqra' bil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Bahwa orang yang senang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh kita, hanya memanggil kita untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, Nabi menjamin orang yang membaca Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, maka kita yang Allah berikan kesempatan, waktu, kesehatan di bulan Ramadan, hendaklah kita perbanyak Iqra' bil Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bulan Ramadan
bulan nuzul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, momentum ini jangan sampai kita biarkan begitu saja. Kalau Ramadan yang dulu kita belum bisa menjadi orang yang baik, kalau Ramadan yang dulu kita belum bisa membaca Al-Quran, maka Ramadan inilah kita mencoba berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah dan mampu mengaplikasikan Al-Quran. Kalau Ramadan ini juga belum bisa menjadikan kita bertaubat kepada Allah, kalau Ramadan ini juga belum bisa menyentuh hati Anda hanya untuk sekedar membaca Al-Quran, butuh berapa Ramadan lagi untuk Anda agar bisa membaca Al-Quran? Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang sudah mati seakan-akan dia masih hidup karena akhlak dan amal-amal solehnya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang hidup tapi seakan-akan telah mati karena keburukan amal-amal solehnya. Oleh sebab itu, maka hari ini kita yang Allah berikan kesempatan kehidupan, manfaatkanlah sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya semua manusia yang ada di bumi dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berkesempatan bertemu di bulan Ramadan. Allahumma balikna syahrul Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.